saya mengajak kita untuk membaca renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-19. Tapi untuk minggu ini kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Karena khotbah ini saya akan bagi dua, satu kali hari ini, dan kalau Tuhan menghendaki minggu yang akan datang, saya akan bagikan kepada kita untuk khotbah berikutnya. Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepadanya, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pasal ini sungguh luar biasa, dan di mana anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Tuhan uji dia untuk mempersembahkan kepadanya. Apa yang Tuhan telah berikan kepada Abraham, sekarang Tuhan setelah dia lahir, maka anak itu Tuhan minta untuk dikembalikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat saya mempersiapkan renungan ini, saya gemetar, dan malam itu saya sedikit keringat dingin. Karena kalau saya pikir kalau anak saya Tuhan minta satu-satunya, anak saya baru 1 sekarang. Kalau seandainya Tuhan minta, dan tangan saya sendiri yang akan belah dan saya akan bakar di hadapan Tuhan, mungkin hati Bapak kepada anak mungkin tidak akan tega-teganya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bersama-sama ini, dan ini sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua untuk semakin giat dalam melayani Tuhan. Coba kita perhatikan di ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Perhatikannya, setelah semuanya itu. Berarti dari Kejadian pasal 12, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari keluarganya, keluar dari lingkungannya, keluar dari negaranya, keluar dari kampung halamannya, keluar dari komunitasnya. Abraham keluar, aku akan memberkati engkau. Dari situ semua berjalan sampai mereka diperhadapkan peristiwa Sodom dan Gomora. Kemudian Lot memilih ke kiri, memilih ke kanan. Kemudian banyak peristiwa di sana. Abraham bertemu dengan Abimelek. Dan kalau kita lihat lagi, banyak sekali kejadian-kejadian di sana. Dari pasal 12 ketika Tuhan berfirman kepada Abraham sampai ayat pasal 21, Bapak Ibu Saudara, saya ibaratkan itu adalah sebuah
pembelajaran yang Tuhan berikan kepada Abraham. Sebuah pendidikan iman, pendidikan rohani yang Tuhan berikan kepada Abraham pada waktu itu. Dan di dalam perjalanan itu, dia sekali-sekali menguji Abraham. Nah, kalau kita sekolah kan biasa begitu ya. Tuh guru atau dosen, kalau dia sudah berikan pelajaran, satu mata pelajaran begitu ya, sekali pertemuan minggu depan akan dites. Dites. Dan kalau kita lihat dari pasal 12 sampai pasal 25, Bapak Ibu Saudara, ada tiga ujian yang bagi saya golongkan ini ujian yang besar. Tapi lebih besarnya nanti di pasal 22 kita lihat. Kita lihat di pasal 12 di situ bahwa ketika Tuhan panggil Abraham, dia langsung berikan satu ujian. Ujiannya apa Bapak Ibu Saudara? Dia bilang bahwa pisahkan dirimu dari keluargamu. Nah, belum masuk mata pelajaran, dosen sudah berikan ujian. Nah, itu kami kuliah. Pertama ketemu dosen, langsung dia berikan ujian. Lah, dia uji apa? Nah, kadang-kadang dia tanya di luar dari pemikiran kita. Nah, ketika Tuhan panggil Abraham, dia bilang bahwa ujian yang pertama yang saya berikan kepadamu adalah keluar dari sanak saudaramu, keluar dari keluargamu, dari bangsamu. Aku akan memberkati engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pasal 12 itu dengan penuh ketaatan, Abraham tidak berkomentar banyak. Dia tidak bisa, dia bilang, nanti bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana makanan, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Dan Tuhan pun tidak pernah janji kepastian kepada saya bahwa di kota A, di kota B, di kota C saya akan menempati engkau. Tapi Tuhan bilang, aku akan menempati engkau, memberikan tempat yang baru kepadamu. Dia tidak tentukan tempat. Dan saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Abraham lulus. Kenapa? Karena dia rela meninggalkan keluarganya. Kalau di Mesopotamia itu Bapak Ibu Saudara, itu kebudayaannya kebudayaan yang luar biasa maju. Termasuk keluarganya, bapaknya itu orang kaya. Minggu lalu saya sudah sampaikannya, bapaknya itu orang kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bilang keluar, dia keluar. Maka saya bilang di sini ujian ini Abraham lulus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanannya, kemudian Tuhan juga menguji dia untuk mempercayai janji Allah setelah Tuhan bawa dia keluar dari Mesopotamia, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka menikah, mereka berkeluarga dengan Sarai, Bapak Ibu Saudara. Sarai mandul. Kemudian ketika mandul, mereka tunggu-tunggu anak laki-laki. Tuhan sudah berfirman kepadanya, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau Abraham bisa hitung bintang-bintang di langit, demikianlah banyak anakmu nanti, keturunanmu. Kalau Abraham bisa menghitung jumlah pasir di laut, demikian banyaknya anakmu, keturunanmu. Bahkan dia bilang bahwa melalui Sarah akan melahirkan banyak raja-raja di muka bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka menanti. Tetapi dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, karena mereka menanti, mungkin mereka sudah bosan atau tidak percaya janji Tuhan. Akhirnya ada satu peristiwa yang di luar dari rencana Tuhan dalam keluarga mereka. Di mana Sarai bilang, Abraham, ambil budak saya untuk menjadi istrimu, supaya kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan melahirkan generasi-generasi berikut. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah itu rencana Tuhan? Bukan. Dari Sarailah lahir keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di sini saya bilang, Abraham gagal dalam ujian yang kedua. Kalau pertama dia berhasil, kedua dia gagal. Kenapa? Karena dia dengar bisikan istrinya. Bukan berarti nanti bapak-bapak jangan dengar istri di rumah ya. Bilang, kamu ini kayak Sarai saja. Bikin masukan-masukan yang tak masuk akal. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada memang istri yang sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan.
Kalau saya lihat di sini Sarai kekurangannya karena dia kurang mengerti percaya akan rencana Tuhan. Kalau dia mengerti pasti dia akan ikut seperti Abraham. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Sarai sebenarnya bagi kita sepele lah. Biarlah, sudah tidak apa-apa, sudah terjadi. Tetapi melalui kesalahan yang sepele itu Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau Ismail harus lahir. Dan mau tidak mau dua bangsa nanti akan terpisah antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Dan ini berlawanan sampai saat ini. Tidak akan pernah menjadi satu. Kemudian apa yang dilakukannya ketika Sarai memberikan budaknya kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat nanti di keturunan mereka, Yakub juga ketika ia menikah dengan Lea dengan Rahel, Bapak Ibu Saudara. Rahel juga memberikan apa? Budaknya kepada Yakub. Kemudian juga Lea juga memberikan budaknya kepada Yakub. Nah mungkin apa yang dilakukan oleh Sarai kecil tapi diikuti oleh anak cucu mereka. Tadi malam saya sharing dengan pemuda, saya bilang bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apalagi kita orang tua, mungkin kesalahan sepele. Kesalahan yang bagi kita, bisalah Tuhan ampuni. Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan bisa jadi diikuti oleh anak-anak kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Daud menikah mengambil istri orang lain yaitu Uria. Betseba pada waktu itu ya. Dia datang, dia lihat di suatu rumah, wah ini pemandangan luar biasa. Akhirnya timbul keinginan di dalam hatinya. Dia bikin strategi sampai nanti dia ambil Betseba jadi istrinya. Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dilakukan itu diikuti oleh Salomo. Bahkan Salomo lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara. 700 lebih istrinya, belum termasuk gundinya. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seorang orang tua melakukan kesalahan, anak-anak yang lebih ganas lagi, wah ini bahaya sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berikan kita keluarga yang bahagia saat ini, mari kita jaga keluarga kita baik-baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hidup setia kepada Tuhan dan kepada pasangan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ujian pertama, ujian kedua, kemudian ada ujian ketiga. Saya sebut ini ujian terakhir. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita mengerti kata mencoba ini berarti ini sengaja Tuhan mencoba-coba Abraham. Pantesan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena dia coba-coba supaya jatuh ke dalam dosa. Dalam bahasa Indonesia kan mencoba itu konotasinya menjatuhkan. Tetapi kalau uji berarti memberikan menaikkan level Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam perjanjian baru nanti di surat Yakobus kita akan lihat di sana bahwa penulis surat Yakobus akan membedakan ujian dan cobaan. Ujian itu adalah berasal dari Allah. Mencobaan berasal daripada iblis, berasal dari setan. Nah di dalam pasal itu dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tetapi Allah menguji manusia. Nah kalau begitu apakah di dalam ayat ini Allah mencoba Abraham? Apakah Alkitab salah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ini kalimat kata yang mempunyai dua makna. Dalam bahasa Indonesia ada ya apel ya. Apel itu kan ada dua pengertiannya. Yaitu apel buah. Biasalah kita makan sehari-hari, banyak dijual di sana itu segar-segar lagi. Tetapi di istilah lain, apel juga dikatakan bahwa itu suatu kumpulan untuk mengadakan upacara. Jadi kalau Tuhan mencoba Abraham, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan di sini adalah Allah menguji Abraham. Allah menguji Abraham. Kemudian dia berkata, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya. Nah ini menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham tidak pura-pura dengar.
Ketika Allah berkata Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Samuel juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Dia bilang, ya Bapa. Samuel sampai 3 kali. Ya Bapa. Dia berdiri dan dia bertemu dengan Imam Eli. Dia pikir bahwa Imam Eli yang panggil dia. Padahal bukan. Tapi itu suara dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan berfirman, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi di sini kita lihat satu karakter yang dimiliki oleh Abraham adalah Abraham yang sangat peka dengan suara Tuhan. Abraham yang dengar-dengaran akan Tuhan. Abraham bukan orang yang pura-pura ketika dia dengar suara. Anak-anak sekarang kan harus bikin perhitungan ya. Bilang, ucok. Dia tidak dengar dulu. Walaupun dia dengar tapi pura-pura. Tolong dulu. Dia pura-pura dulu. Baru mulai hitungan pertama. 1, 2. Mana rotan di sini? Nah, baru mulai gerak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak seperti itu. Dia sangat peka dengan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, berkata, memanggil dia Abraham, dia bilang, ya Tuhanku. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia hari ini suka sekali didengar. Betul ya? Tapi sulit untuk mendengar. Kita sukanya Tuhan mau dengar kita. Kita bisa berdoa 1 jam kepada Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa, ada orang yang bisa berdoa sampai 24 jam. Tapi pertanyaannya, dalam 24 jam itu, seberapa banyak dia mau dengar Tuhan? Seberapa banyak dia mau dengar suara Tuhan dan baca kebenaran Tuhan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini ego manusia mau dengar Tuhan, ini pergumulan saya, ini doa saya, ini permohonan saya Tuhan. Mereka mau Tuhan untuk mendengarkan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa mari kita mau jadi orang Kristen yang peka dengar suara Tuhan. Ada banyak gereja-gereja yang ibadahnya luar biasa sekali, puji-pujiannya sorak-sorak sampai berjam-jam tepuk tangan. Tapi waktu dengar firman Tuhan, dia begini. Dia bilang, amin. Selesai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Capek, gerak luar biasa. Waktu Tuhan bilang, dengar saya sekarang. Tadi kan kamu sudah puji-puji saya dengar kamu semua. Saya dengar puji-pujianmu, saya dengar doamu. Sekarang giliran kamu dengar saya. Dengar firman Tuhan, semua pada hening. Kenapa? Lagi jalan-jalan pikiran yang tidak mau dengar suara Tuhan. Nah, Abraham memberikan contoh kepada kita bahwa kita semestinya orang yang harus peka dengar suara Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa ia sahutnya ya Tuhan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cobaan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya ya Tuhan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham langsung memberikan responnya. Sekarang kita lihat ujian yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dia bilang begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita teliti baca ini sebenarnya, itu ujiannya itu meningkat. Coba perhatikan ya, ambillah anakmu yang tunggal. Berarti tunggal satu-satunya, tidak ada yang lain. Satu-satunya ambil Abraham. Dia bilang, ambil anakmu yang tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain. Seandainya, saya berpikir begini, seandainya Abraham punya 10 anak, gampangkah dia memberikan satu untuk Tuhan? Hah? Gampang Bapak Ibu, masih ada 9, banyak kok. Apalagi kalau anak yang Tuhan minta itu anaknya ya kacau-kacau, bilang
Puji Tuhan, haleluya. Dari dulu kah begitukah? Begitu ya. Tapi ini tinggal satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau Tuhan ambil, saya persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana nanti janji berkat tentang keturunan? Kalau 5 mungkin masih bisa. Kalau 2 masih mungkin bisa. Karena masih sisa 1. Tapi kenyataannya sisa 1. Dan Tuhan minta itu. Dia bilang, berikan kepadaku. Hari ini juga. Kamu tidak boleh tawar-tawar. Besok kah, 2 minggu lagi kah, 1 bulan lagi kah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Nah perhatikan waktu Tuhan menguji di pasal 22 ini. Tuhan menguji Abraham dari hal yang paling berat ia lepaskan. Dari hal yang dia berat untuk lepaskan. Tetapi bisa dia lakukan. Berat dilepaskan, berat dilakukan, tapi bisa dilakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya komplain Abraham komplain kepada Tuhan. Tuhan kasih sama saya, tinggal satu-satunya. Bukankah ini anak satu-satunya? Terus kenapa Tuhan ambil? Bagaimana nanti janji Tuhan tidak tergenapi Tuhan? Nah saudara, tapi Abraham tidak berkomentar satu kata pun. Ketika Tuhan ambil anakmu yang tunggal. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bilang tadi kenapa saya merinding dengar baca dan siapkan renungan ini. Karena begini, jika Tuhan uji kita hari ini Bapak Ibu Saudara, ada barang contohnya yang kita miliki di rumah, tinggal satu-satunya. Lalu Tuhan bilang berikan kepada saya. Bisakah tidak kita lepas kepada Tuhan? Bisakah kita bilang Tuhan silakan ambil? Itu barang satu-satunya. Atau anak kita satu-satunya lah. Tuhan minta berikan kepadaku. Kasih dia di sekolah teologi. Jadikan dia pendeta. Jadikan dia hamba Tuhan. Maukah kita melepaskan? Maukah kita berikan kepada Tuhan? Berat ya? Susah ya? Susah tapi bisa kita lakukan. Sebenarnya. Cuman karena kita tidak mau. Itu saja yang menghalangi kita. Kalau Abraham mau bisa melakukannya. Kenapa kita tidak? Nah Bapak Ibu Saudara lihat lagi ya. Anak yang tunggal. Kemudian anak yang kamu kasih. Tadi tunggal. Kemudian sekarang dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah kita lihat bahwa Ishak adalah anak yang dikasihi Abraham dan Sarai. Karena hadirannya di dalam keluarga membuat suasana di dalam rumah itu berubah seketika. Ketika Ishak lahir, dia bilang, begitu ya. Mereka bersuka, oh puji Tuhan. Tergenapi sudah janji berkat Tuhan. Kita akan menjadi bapa, menjadi nenek moyang dari semua bangsa yang ada di dunia. Kemudian mereka mengasihi. Iman mereka juga bertumbuh. Kepercayaan mereka kepada Tuhan terus bertumbuh. Dan mereka begitu mengasihi anak ini, Ishak yang lahir ini. Mungkin setiap waktu mereka bermain bersama luar biasa. Mereka begitu mengasihi. Tetapi masalahnya Tuhan bilang, serahkan kepada saya. Persembahkan itu kepada saya. Anak yang kamu kasihi itu. Anak yang tunggal, anak yang kamu kasihi. Sekarang persembahkan kepada saya. Bah ini tambah berat ya. Tambah susah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, anak yang dikasihi. Kemudian perhatikan berikutnya Bapak Ibu Saudara. Setelah menjadi anak yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Sekarang yang ketiga meningkat lagi. Itu persembahkan kepadaku. Nah kalau dipersembahkan itu Bapak Ibu Saudara, berarti harus disembelih. Yang kedua harus dibakar. Berarti kalau Ishak persembahkan kepada Tuhan, berarti mau tidak mau Abraham sendiri bunuh dia punya anak, kemudian
dibakar. Ini yang saya bilang tadi, hati Bapa kepada anak. Tega tidak Bapa membunuh anaknya sendiri? Tega tidak membakar anaknya sendiri? Kalau terjadi, maka ini menjadi sejarah di dalam Alkitab. Satu-satunya orang pertama yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Nah, kalau bagi kita, terus Abraham mungkin dia komplain, Tuhan, ini anak satu-satunya loh. Anak yang saya kasihi. Masa saya sendiri harus bunuh dia lagi? Masa sendiri saya harus bakar dia sendiri dengan tangan saya sendiri, di hadapan saya sendiri, di mezbah Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam seluruh ayat dan pasal 22 ini, satu kata pun tidak dikeluarkan oleh Abraham. Dia dengan taat. Dan saya mengerti di sini bahwa kalau yang dia ada di dalam hati dan pikiran Abraham, waktu saya renungkan, dia bilang, kalau harus saya bunuh sendiri anak saya, kalau harus saya bakar sendiri anak saya, untuk kemuliaan Tuhan, saya siap ya Tuhan. Saya bersedia. Saya lebih taat kepada perintah Tuhan daripada menuruti hati nurani saya. Saya lebih taat kepada apa yang Tuhan firmankan daripada saya lebih mementingkan perasaan pribadi saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi barang berharga dalam diri kita hari ini? Ada orang yang dipanggil melayani. Ayo, tahun ini kita mau melantik majelis. Ayo, hari minggu ini kita butuh pengurus di dalam gereja. Ayo, hari ini kita butuh orang-orang yang punya talenta yang luar biasa untuk mengembangkan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak juga orang yang menolak. Ada macam-macam alasan. Ada yang berkata, saya sibuk, saya belum bersedia, saya merasa diri saya terlalu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saya masih banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan di dunia ini. Dari Senin sampai hari Sabtu, hampir minggu full, tidak ada waktu kosong. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau tawaran itu datang kepada kita, respon dengan cepat, bilang, puji Tuhan, ini waktunya saya untuk melakukan pekerjaan perintah Tuhan. Amin. Jangan tunggu bilang, tunggu saya pensiun dulu, supaya saya tidak ada kesibukan baru saya melayani Tuhan. Kalau kita punya pikiran begitu, maka kita sama memberikan sisa yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Kalau Abraham begitu taat kepada Tuhan, waktu firman datang kepadanya, persembahkan anak yang tunggal yang engkau kasihi kepada Tuhan. Dia tidak komplain kepada Tuhan, tapi dia berkata, saya siap melakukan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa di dalam ayat itu dikatakan bahwa Tuhan yang memilih tempat. Situ ya, di Moria, dan ada satu gunung di sana. Tuhan yang memilih tempat, Tuhan yang menentukan korbannya. Saya mau kamu persembahkan di tanah Moria, di gunung Moria, dan ada gunung di sana nanti. Kamu persembahkan di sana Isa. Terserahlah, kayu bakarnya kamu bawa dari mana, terserah. Kamu mau pakai kayu besika, kayu apa segala macam, kayu-kayu yang bagus-bagus, terserah. Yang penting tempat, kemudian korbannya saya yang tentukan. Kamu tidak boleh tentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita
yang menentukan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Seringkali kita yang menentukan kapan kita mau melayani Tuhan. Seringkali kita menentukan kapan kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau sekarang kita mau melayani Tuhan, apakah kita tunda bilang, Tuhan nanti tunggu saya tidak sibuk dulu baru saya mau melayani Tuhan. Tunggu saya dulu jadi tidak banyak kerja baru saya mau melayani Tuhan. Atau kadang-kadang kita datang ke gereja, kalau kita dengar minggu depan yang khotbah hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B, mungkin tidak terjadi di sini, tapi di gereja waktu saya PPL saya alami itu Bapak Ibu Saudara. Saya lihat jemaat-jemaat, kalau si A yang khotbah, pendeta si B yang khotbah, apalagi yang banyak lucunya ketawanya, orang banyak datang. Apalagi kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata motivasi, kata-kata seperti motivator begitu, orang banyak datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang tentukan tempat dan persembahan. Berarti kalau panggilan datang kepada kita untuk melayani Tuhan, pakai waktu sekarang ini. Jangan tunggu besok. Karena besok belum tentu kita sampai. Mungkin malam hari ini kita sudah selesai, kita tidak tahu. Dan di akhirnya nanti kita berkata bahwa, saya sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan Abraham rela menyerahkan Ishak kepada Tuhan? Dan mengapa dia tidak membawa istrinya serta bujangnya untuk mengikuti dia, memberikan persembahan kepada Tuhan? Minggu depan kita akan renungkan bersama-sama. Saya berikan kesimpulan begini Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita punya hari ini? Saya pikir hal yang paling berharga bukan harta, tetapi hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan engkau, supaya engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kemudian yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jikalau seorang anak kecil di dalam renungan kita minggu yang lalu, dia rela menyerahkan yang ia punya, 5 roti, 2 ikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita memakai apa yang kita punya hari ini, pertanyaannya, apakah kita rela melakukannya? Apakah kita rela untuk memberikannya? Dan kita berkata, Tuhan, ini yang saya punya, pakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita pulang dan kita renungkan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kita berdoa.